Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hati ceria. Apa kabarnya para sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bicara tentang meneladani kisah dari penyair yang sangat terkenal, yang mungkin kita sudah sama-sama tahu, yang sampai detik ini syairnya selalu menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu kisah dari sosok Abu Nawas. Jadi kami akan menggal kisah itu secara singkat. Jadi kisah ini sangat-sangat menginspirasi kita semua, di mana sosok Abu Nawas yang dahulunya terkenal dengan kebejatannya, terkenal dengan kegilaannya, yang membuat para kaum muslimin murka, tapi Allah memberikan jalan yang indah bagi beliau. Singkat cerita, di akhir kematian Abu Nawas, yang pada zaman dahulu salah seorang imam mazhab, Imam Syafi'i, sampai tidak ingin menatap Abu Nawas, tidak mau menatap jenazah Abu Nawas, tidak mau mendoakan dan mensolatkan jenazah Abu Nawas. Namun apa yang terjadi para sahabat? Ketika Imam Syafi'i mendatangi jenazah Abu Nawas, terjatuhlah secari kertas dari kantong baju jenazah Abu Nawas. Disitulah yang membuat Imam Syafi'i menangis. Sepintas bisa kita baca syair tersebut, kira-kira, "Duhai Tuhan, aku bukanlah ahli surga, tapi aku juga takut nerakamu. Dosa-dosa ibarat sebab pasir di pantai yang tak terhitung. Tapi aku yakin ampunanmu akan lebih besar dari dosa yang aku lakukan." Itu sepenggal singkat. Situlah tumpah air mata Imam Syafi'i, dan bersegeralah Imam Syafi'i memandikan jenazah Abu Nawas, mensolatkannya, dan diantarkan ke peristirahatan terakhirnya. Begitu mulianya kisah Abu Nawas, seorang yang dihinakan, seorang yang nista,
tapi Allah muliakan di akhir hidupnya. Terkait dengan kisah tersebut, ayo para sahabat, kita harus mengemari satu, gemar beristighfar, gemar melakukan pertaubatan. Karena dalam keseharian kita pasti melaksanakan kehilafan, kita pasti akan melakukan kehilafan, kita pasti akan melakukan kesalahan. Akan tampak besar dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang, dan tak akan tampak dosa besar itu jika kita hantam dengan istighfar. Ayo, kita rutinkan beristighfar. Teladani kisah Abu Nawas, orang yang dimuliakan di akhir hidupnya, walaupun dulu dalam kehidupannya dinistakan oleh umat manusia. Karena istighfar punya dampak yang istimewa. Selain melebur kehilafan kita, itu juga bisa menjadi penarik rezeki kita. Semakin Anda sering melaksanakan istighfar, melisankan istighfar, yakinlah aliran rezekimu akan semakin lancar, insya Allah. Mari belajar, karena kami juga belajar. Mari kita sama-sama belajar dari orang yang tidak bisa menjadi sedikit lebih bisa, dan insya Allah itu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi itulah, lisankanlah, amalkanlah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baiklah para sahabat, semoga ini bermanfaat. Jika ini berguna bagi kalian, boleh like, comment, and subscribe PH Official. Salam hati ceria, tetap semangat, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan menggapai hati-hati hambanya yang ikhlas menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.